Business fashion itu emang ngegoda banget. Jadi kemarin ini sempat gue nanya-nanya sama mahasiswa gue, lulus dari sini tuh mau ngapain? Ada yang jawab, mau kerja. Ada juga yang jawab, mau usaha. Ada juga sih yang bilang, mau kawin gitu ya. Tapi yang interesting tuh yang milih mau usaha nih. Gue coba dalamin lagi, mau usaha apa? Ternyata presentase paling banyak itu bilang mau bikin brand fashion sendiri. Jadi bikin usaha fashion, terus bangun brandnya dari awal, punya desain sesuai kreasinya, produksi sampai jual ke konsumen. Tapi actually bikin bisnis fashion itu nggak segampang itu. Banyak yang tumbang di tengah jalan. Padahal konsepnya bagus, desainnya kreatif, sesuai tren, masih aja kalah. So kuncinya bukan gimana cara mulainya doang, tapi ada di how to manage dan how to grow it. Kalau kalian bisa manage bener, pastinya bisa sukses di sini. Dan ngomongin manajemen, secara general workflow business fashion pastinya dimulai dari pembuatan desain, working instruction, lalu proses produksi, terus barang dikirim ke warehouse, dialokasin ke channel-channel penjualan, sambil tim marketing kalian bikin campaign buat persiapan launching lini-lini barang di season ini, dan pas launching barang mulai dijual. Kedengarannya sih simple ya, tapi masing-masing dari step ini perlu diperhatiin, perlu di-manage, jadi semuanya bisa smooth jalannya. Kalau ibaratnya mobil, berarti semua komponennya kerjanya mesti benar. Pas mobilnya ke kiri, semuanya mesti ke kiri. Pas ke kanan, semuanya mesti ke kanan. Nah, buat belokin kiri kanan ini, kalian perlu steer. Jadi bisa ngendalin mobilnya mau ke kiri atau ke kanan. So, dari analogi tentang steer mobil di-combine sama workflow tadi, gue bisa ngajak kalian buat bikin steernya di business fashion. Kalau steer itu kan berarti ada pilar steernya kan? Juga ada lingkaran steer yang nyatuin semua pilarnya. So, di business fashion ini juga sama. Steernya sendiri terdiri dari 4 pilar plus 1 lingkaran. Masing-masing komponen ini penting banget biar business fashion kalian bisa termanage dengan baik dan bisa sukses di sini. So, make sure kalian stay tuned dan pay attention sampai habis, soalnya gue bakal bahas ini dengan cara yang praktikal banget, jadi kalian bisa langsung aplikasiin ke bisnis kalian. Stay tune ya. Oke, jadi komponen di steer ini yang tadi kita bahas terdiri dari 4 pilar. Yang pertama design dan production, 2 inventory, 3 marketing, 4 sales channel, dan lingkarannya adalah timeline. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, design dan production. Desain itu kunci awal. Kalau kalian mau bikin business fashion, ya namanya juga business fashion ya. Yang dijual ya desainnya. Jadi di sini kalian mesti pastiin desainnya up to date sama bisa ngikutin permintaan dari customer kalian. Kalian bisa cari informasi tren dari Instagram, majalah, website, atau bisa juga dari komunitas yang emang jadi segmen kalian. Terus kalian desain yang sesuai, tapi jangan kehilangan soul-nya kalian, jiwa brand kalian. Karena ini yang ngebedain kalian sama kompetitor kalian. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kalian nggak bisa ngedesain? Actually, urusan ngedesain ini ada 3 cara yang bisa kalian coba. Yang pertama, kalian bisa hire desainer full-time di tim kalian, atau kalian bisa cari dan sewa freelancer buat ngedesain produk kalian, atau kalian juga bisa kerja sama dengan desainer atau artis lokal, terus bagi hasilnya dengan mereka. Tapi gue ada note penting di sini nih. Kalau kalian mutusin buat hire desainer full-time, make sure kalian juga hitung cost per desainnya. Banyak banget founder business fashion yang cuma ngitung gaji desainer jadi beban bulanan aja. Tapi coba dihitung deh, berapa banyak desain yang berhasil dibuat per bulannya, terus dibagi sama gaji mereka. Ini bakal jadi cost per desainnya. Cost per desain ini berguna banget buat kalian nentuin berapa banyak sih yang harus kalian jual per desainnya buat nutupin semua biaya-biaya yang kalian udah keluarin. Di luar biaya overhead kantor lainnya pastinya. Nggak cuma itu, kalian juga bisa lihat mana yang lebih efektif. Punya desainer in-house sendiri, atau kalian hire desainer freelance. Yes, kalau desainer in-house, berarti soul dari brand kalian bisa lebih masuk ke desainnya. Tapi yang kita bahas tadi, kalau ternyata cost per desainnya jadi jauh lebih tinggi, mungkin kalian bisa pertimbangin buat lebih fokus ke desain freelance. Terus kalau soal ngedesain udah dibahas, berarti ini saatnya kalian buat tuangin desain ini ke dalam working instruction, atau disebut juga sama WI, ya, WI gitu ya. Di WI ini kalian bisa masukin semua detail dari produk-produk kalian. Contohnya kayak gini.
Jadi dalam WI atau WI atau Working Instruction ini ada detail dari produk kalian, termasuk soal ukuran-ukuran detailnya, bahannya, kalau ada printingnya masukin juga detail printingnya, kalau mesti di enzyme wash, masukin juga keterangan mesti di enzyme wash gitu ya. Bahkan sampai detail care label sama hang tag-nya juga dimasukin di sini. Nah ini kalian kirimin ke supplier kalian, biar mereka bisa produksi presisi kayak yang kalian mau. Tapi ingat, mau supplier kalian sehebat apapun, kalian nggak bisa ngarepin 0% defect. Namanya juga proses produksi ya, pasti ada errornya. Apalagi kalau kalian ada sablonannya gitu ya. Warnanya mungkin bisa beda ini. Sekali batch yang ini sama batch yang berbeda gitu, itu warnanya mungkin bisa beda. That's why kalian mesti ada perjanjian dulu sama suppliernya. Ini termasuk berapa harganya, berapa lama lead time produksinya, sampai berapa persen defect yang bisa ditolerir sama kalian. Ada bagusnya juga, kalian minta mereka buat bikinin dulu sampel produksinya, baru kalian approve buat jalanin mass production-nya. Right, kalau kalian udah tahu soal desain dan produksi, berarti sekarang saatnya kita bahas soal inventory. Di pilar inventory ini yang perlu diperhatiin adalah jumlah ordernya, indikator sell-through, sama soal sisa inventory yang nggak kejual atau bisa disebut dengan dead stock. Kita bahas sekarang soal jumlah order. Buat tentuin jumlah order, kalian bisa pertimbangin juga biaya produksi yang kalian punya. Histori penjualan yang kalian punya selama ini buat model yang serupa, sama sales target yang mau kalian capai. Hal-hal ini yang kalian pakai untuk bisa menentukan berapa banyak sih jumlah yang mesti kalian produksi. Well, itu yang akan kalian ngomongin sama supplier kalian. Kalian order ke supplier kalian, misalnya ordernya kalian misalnya berapa ratus piece gitu ya. Nah ini kalian berikan pada supplier kalian. Dan kalau misalnya kita udah nentuin berapa banyak sih yang mesti kita order, sekarang berarti kita mesti juga ngomongin mengenai sell-through-nya. Nah jadi di sini kalian analisa setiap hasil penjualan dari setiap modelnya. Gimana nih performance-nya? Berapa persen produk yang terjual dalam waktu 1 bulan dan 3 bulan? Dan ini yang disebut dengan analisa sell-through. Tetepin targetnya, dan ini bakal jadi KPI buat tim desain sama produk kalian. Right, nextnya kita akan masuk ke pilar ketiga, yaitu marketing. Marketing pegang peran yang penting banget buat bangun brand kalian. Cari segmen yang pas, bikin strategi marketing yang efektif, collab dengan brand lain, ya semuanya lah. Tapi yang mau gue tekanin di pilar ini terkait dengan cara manage-nya yang justru sering banget miss. Banyak founders yang gue temuin fokus sama ngebangun brand image-nya, tapi lupa buat perhatiin ngebangun demand dari setiap collection mereka bakal munculin. Gue ulang ya, selain ngebangun brand image secara keseluruhan, kalian sebagai founders juga mesti bikinin marketing plan buat setiap season dari produk kalian. Jadi sebelum kalian launch, demand buat collection season ini udah kebentuk duluan. Pas launch, customer kalian udah siap buat beli. Tinggal di-boost dikit lagi aja. Kalau ini semua kalian perhatiin, sell-through kalian juga bakal bagus. Oke, next-nya. Kalau kita udah ngomongin marketing, berarti kita akan ngomongin mengenai pilar keempat, yaitu sales channel. Setiap bisnis pasti punya jalur penjualan atau sales channel yang berbeda-beda, tergantung preferensinya. Tapi yang pasti setiap sales channel ini mesti dipantau benar-benar. Artinya, inventory-nya mesti sesuai. Jangan sampai nih, di satu channel permintaan buat barang A tinggi gitu ya, tapi barangnya nggak ada. While di channel lain, barang A ini numpuk banget nggak kejual. So, saran gue, kalau kalian jualan di marketplace gitu misalnya ya, kalian bisa kerjasama dengan pihak ketiga yang emang bisa gabungin semua inventory kalian. Jadi semuanya stoknya terupdate satu sama lainnya. Kalau misalnya di marketplace yang satu, barang A ini kejual nih, satu piece nih. Stok di marketplace yang lainnya juga bakal berkurang satu. Gitu juga sebaliknya. Dan kalau kalian juga punya toko offline, saran gue lagi mending kalian integrasiin semuanya jadi konsepnya omnichannel. Ini bakal lebih bagus buat experience-nya customer kalian. Nah, kalau 4 pilar ini udah kita bahas, sekarang yang penting banget nih. Kalian mesti jaga semuanya tetap align kan? Tetap berjalan sinergi satu sama lainnya. That's why 4 pilar ini digabungin sama satu yang di pinggirannya, yaitu timeline. Nah, timeline ini yang akan mensinkronkan seluruh 4 pilar tadi. Oke, gue kasih contoh yang general ya. Misalnya, setiap tahunnya kalian bakal ngeluncurin 4 season, misalnya gitu ya. Masing-masing season ini berarti sekitar 3 bulan waktunya. Dan kayak yang udah kita bahas sebelumnya, ini berarti kalian mesti siapin setiap seasonnya.
manage setiap pilar dari season ini. So, let's zoom in ke timeline seasonnya. Setiap season secara general prosesnya dimulai dari pilar pertama, yaitu desain dan produksi. So, kita masukin di sini desain dan produksi. Let's say proses desain termasuk risetnya butuh waktu 1 bulan. Terus proses produksi juga butuh waktu 1 bulan. Setelah diproduksi, barang ini bakal dikirim ke warehouse kalian. Terus didistribusin ke semua sales channel kalian. Normally, ini take sekitar 2 minggu. Of course, kalau kalian punya outlet offline yang jaraknya jauh, perlu lead time yang lebih lama. Tapi ambillah rata-rata 2 minggu buat semuanya beres. Inventory ini kan nggak langsung dijual, tapi bakal disimpan dulu di gudang sampai tanggal launching date-nya, biar semuanya seragam nantinya. Tapi keep in mind juga, setiap harinya barang ini nggak kejual, artinya ada potensi rupiah yang hilang di bisnis kalian. Kan harusnya barang ini kejual gitu ya. Dan ini juga nggak bagus buat cash flow kalian. Soalnya ini kan berarti makin deket sama tanggal bayar ke supplier kalian kan. Dan barang ini belum muter, jadi belum jadi duit lagi. So make sure kalian atur waktunya biar waktu-waktu barang ini ngendep di gudang tuh sesingkat mungkin. Kayak gini nih, begitu sampai, misalnya next week-nya langsung bisa launching gitu ya. Nah ini baru oke. Tapi ingat, sebelum launching ada satu hal lagi yang mesti kalian siapin, which is pilar marketing. Ini mesti disiapin sebelumnya. Bangun demand-nya. Biasanya kalau gue, dengan lifetime persistence sekitar 3 bulan, gue akan mulai angkat-angkat soal new season ke publik ini sejak 2 minggu sebelum launching. Jadi kalau kita lihat pakai produk momentum per season, kira-kira jadinya kayak gini. Di tahap awal ini, kalian bangun demand per season ini. Terus pas demand-nya udah ada, kalian launching. Terus kalian push di pertengahan season buat naikin dikit lagi. Sampai akhirnya nanti mulai turun. Nah, pas momennya udah mulai turun ini, kalian bisa mulai woro-woro buat season berikutnya. Alright guys, so itu dia poin-poin krusial yang perlu di-manage dan diperhatiin di fashion retail. Ada pilar design dan production, inventory, marketing, sales channel, dan semuanya disatuin sama timeline. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian memanage bisnis retail fashion, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. So, itu dulu video kali ini. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!